Nungguin ya? Kalian ingin tahu kan rasanya menjadi seperti Iron Man? Bahkan lebih dari Iron Man. Ya udah, kalian sudah sarapan udah dingmang oleh? Weh, mantap. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan kita akan beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bisa beribadah lagi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya. Berkati ibadah dari awal sampai akhir Tuhan. Berkati agar kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Siap bersorak buat Yesus yang gokil dan keren. Dalam hitungan ketiga kita mau sorakan Yesus idolaku. Siap? 1, 2, 3. Yesus idolaku. Tepuk tangan sama-sama, come on. Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Katakan, Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang pun tak dapat melihat yang untuk berjalan. Yesus berkuasa, iblis tidak. Lompat semua, come on. Ya. Lagi dong. Ya. Katakan kembali. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolamu, amin. Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Lompat semua. Hey. Oh. Ya. Lagi. Ya. Tepuk tangan di atas kepala. Mari bersorak buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Ya. Sekali lagi yang di rumah tepuk tangan di atas kepalanya, come on. Papa mama di rumah, mbak, emak, semuanya tepuk tangan. Yang di belakang sana, come on. Sambil lompat, hey. Ya. Haleluya. Siapa nama superhero kita? Yesus. Jesus my superhero. Haleluya. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes me dream so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star.
semua gayanya Superman ya. Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Semuanya. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. You're my star, my best friend. You're my star, my best friend. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang gokil dan keren, itu memilih hidup di dalam kami. Kami perlukan jamahan Tuhan pagi hari ini. Berfirman bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan percaya. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Yuk katakan kembali. Tuhan yang besertaku, Dia hidup penuh kuasa. Amin. Penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Kau Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya. Jamahan, jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya. Jamahan-Mu Tuhan, jamahan Tuhan berarti bagiku. Kau sungguh berarti bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menjangkau setiap hati kami. Dimanapun kami berada, Tuhan menjamah kami Yesus. Tuhan merangkul kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Mari dengan penuh percaya. Jamahan Tuhan, jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu,
Yesus Tuhanku, segenap hidupku. Kami rindukan jamahan-Mu Tuhan, jamahan Tuhan. Kau berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Kurangkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya, segenap hidupku, segenap hidupku percaya padamu, segenap hidupku percaya padamu. Haleluya, ku percaya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamahan Tuhan, jamahan Tuhan. Engkau menjangkau setiap hati kami Tuhan. Jamah hidup kami, baharui roh kami, Yesus. Ku rindu jamahan-Mu Tuhan, ku rindu kasih-Mu Yesus. Yuk yang di rumah, sama-sama kita menyembah Tuhan. Jamahan Tuhan, kasih Tuhan mengalir, membarui hidup kami. Haleluya. Engkau yang membuat kami bersemangat lagi Tuhan. Engkau yang membuat kami bersuka cita lagi. Ada pengharapan yang baru. Kuasa-Mu, kuasa-Mu menjamah hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas Ya. penyertaan-Mu. Amin. Dalam semalam yang indah, Kau menyertai kami dengan tidur yang nyenyak ya Tuhan. Ya Yesus. Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang bugar. Sebentar kami akan memuji, membesarkan nama-Mu, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu. Kau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Kita lihat yang satu ini. Ya, bukan cuma preman yang pensiun. Tapi dari video itu Om Joni bukan mau mengajarkan tentang tuan crab atau plankton, apalagi SpongeBob ya. Tapi kita bisa melihat bahwa kita semua ya di dalam kehidupan kita, apalagi adik-adik yang ada di rumah, seringkali apa yang iblis lakukan itu sama ketika si kecil plankton ini, dia mau mengambil sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Apa itu sesuatu yang berharga itu? Coba kita buka dulu pembacaan kita pagi hari ini, ayat-ayatnya di dalam Amsal pasal yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Ya. Dibuka dulu. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Yang sudah siapkan firman Tuhannya bisa dibuka, atau yang belum bisa buka Alkitab bisa minta bantu mama papanya untuk baca. Amsal 4 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Apa yang disuruh jaga? Hati, ya. My heart, hatiku, ya. Hati kita semua. Kenapa kita harus jaga? Om Joni katakan tadi apa? Itu adalah sesuatu yang berharga dan iblis mau mencuri setiap hati kita. Pagi hari ini Om Joni mau mengajak kita sama-sama katakan hatiku. Katakan hatiku untukmu Tuhan. Hati kita hanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena iblis mau mencoba terus mencuri hati kita. Makanya firman Tuhan katakan apa tadi? Jagalah hatimu, bukan hanya sekedar jaga. Tapi apa yang firman Tuhan suruh tadi? Firman Tuhan perintahkan kita untuk apa? Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Artinya menjaga dengan sungguh-sungguh. Om Joni pernah lihat satu film ya. Film itu menceritakan tentang sekelompok perampok ya. Mereka dengan berani ya, dengan kehebatan mereka punya seorang yang pinter komputer ya. Padahal tempat yang dimana mereka datangi itu sesuatu yang dijaga benar-benar ya, penjagaan yang ketat. Tapi mereka bisa mencuri apa yang berharga itu. Dan pagi hari ini firman Tuhan juga memerintahkan setiap hidup kita supaya kita mau menjaga benar-benar hati kita. Kenapa di sana dikatakan menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena firman Tuhan bilang apa? Dari situ terpancar kehidupan. Apa yang memancar? Sesuatu yang memancar. Kalau Om Joni bisa bayangkan ya, seperti air ya. Kalian bisa melihat air kalau misalnya ada sebuah mata air ya, pancaran mata air itu. Kalau itu mata air yang memancar dengan jernih, airnya bersih, airnya sehat, ya pasti setiap kita yang minum juga sehat. Tapi di sana ketika ada mata air, pancaran mata airnya keruh, kotor, berbau, siapa yang mau minum? Nah firman Tuhan juga mau supaya kehidupan kita mau menjaga hati kita dengan kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Nah, pagi hari ini Om Joni mau kasih dua hal ya untuk kita semua, adik-adik yang ada di rumah. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Itu pertanyaannya. Yo, yang mau catat dicatat. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Yang pertama, karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan gak melihat muka kita, wajah kita. Tuhan gak melihat kita ganteng, kita mau cantik. Om Joni gak mau bilang jelek ya. Mungkin ada yang kurang ganteng, kurang cantik. Tapi Tuhan tidak pernah lihat itu. Mau kulit kita putih, mau kulit kita hitam, mau kulit kita abu-abu. Apa Tuhan melihat itu? Tuhan hanya melihat hati kita. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa Tuhan suruh kita jaga hati kita? Karena apa? Tuhan hanya melihat hati kita. Kita bisa berbohong kepada manusia. Kita bisa berbohong kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Tapi kita tidak bisa berbohong sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita. Dan Om Joni percaya, kita yang ada pagi hari ini, Tuhan lihat setiap hati kita. Mungkin kita sudah mulai, waduh sekolah minggu di rumah terus aku mulai bosan. Sekolah minggu di rumah terus mungkin aku kepingin ketemu dengan teman-teman. Tuhan lihat hati kita semua. Kalau kita rindu berjumpa dengan Tuhan, sekalipun kita ada di rumah, Tuhan ada di tempat kita. Tuhan ada bersama dengan adik-adik semua. Tuhan melihat hati kita semua. Kalau kita mau sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh. Makanya ketika kita beribadah, sekalipun online, mungkin guru sekolah minggunya nggak lihat. Kalau misalnya mungkin yang di gereja mulai lari-lari, guru sekolah minggunya, wah, hei, jangan lari-lari. Mungkin nggak ada yang seperti itu. Tapi Tuhan melihat setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan lihat hati kita. Makanya Tuhan suruh supaya kita, Tuhan perintahkan supaya kita menjaga hati kita. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa? Ya. Karena orang, ya Om Joni bisa katakan, orang gak bisa
ngomong kasar dengan hati. Tetapi dengan hati orang bisa ngomong kasar. Orang mungkin tidak bisa membunuh dengan hati. Tapi dengan hati orang bisa membunuh. Adik-adik nangkap sampai situ? Jadi kalau hati kita, kalau kita baca di dalam, adik-adik bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-12 ya. Mulai ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37. Di sana mengatakan bahwa kita tidak dapat mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan kalau hati kita jahat. Tapi kalau hati kita baik, kita bisa memuji Tuhan sampai pagi hari ini. Om Joni percaya, Om Joni yakin, kita yang ada, kita yang mengikuti ibadah pagi hari ini, hati kita dijaga oleh Tuhan. Hati kita mau serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan lihat hati kita. Itu yang pertama. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena Tuhan lihat hati kita. Dan yang kedua, poin yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena Tuhan bukan hanya sekedar melihat, tetapi Tuhan mau tinggal di dalam hati kita semua. Amin. Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Kalau kita baca di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15 ya, adik-adik bisa catat kalau yang nyatat ya. Di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa sebagai Allah yang maha tinggi, dia adalah Allah yang besar, dia yang bertahta di tempat yang tinggi di surga. Tetapi dikatakan firman Tuhan, dia juga bertahta di atas hati orang yang remuk ya. Di atas orang yang remuk hatinya, artinya apa? Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Ada kan pujiannya? Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang apa? Datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Amin. Itu bukan hanya sekedar pujian, tetapi itu juga menjadi kerinduannya Tuhan. Tuhan rindu tinggal di dalam hati adik-adik yang ada pagi hari ini. Ketika dia masuk di dalam hati kita, dia bukan hanya sekedar numpang, tetapi Allah itu mau tinggal di dalam hati kita. Dan kalau Allah tinggal di dalam hati kita, Allah yang ada di dalam hati kita, Om Joni yakin, di dalam Matius pun katakan, orang yang punya perbendaharaan hati yang baik, dia juga akan mengeluarkan segala sesuatu yang baik. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena firman Tuhan datang pagi hari ini katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Biarlah firman Tuhan bisa memberkati hidup kita, siapapun kita yang ada pagi hari ini, ada semua yang ada di rumah, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Pagi hari ini kami boleh terima. Apapun yang sudah kami kerjakan, kami lakukan. Segala persiapan untuk kami datang menyembah Tuhan. Sekalipun kami tidak harus datang ke gereja, tetapi kami harus datang ke hadirat Tuhan. Sekalipun kami hanya di rumah, tapi kami percaya Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan masuk di dalam hati kami. Tuhan, karena Tuhan sudah melihat siapa kami ya Tuhan. Kami rindu untuk Engkau datang di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Om Joni. Wah, luar biasa. Berkat yang luar biasa pagi hari ini sudah kalian nikmati. Iya enggak? Oke. Pagi hari ini Om Yosi mau mengumumkan beberapa pengumuman yang ada. Oke. Ya, berulang tahun di bulan September. Ya. Oke, dari kelas Batita ada Daniel Putra Sayogo dan Darren Oi. Oke, selamat ulang tahun buat kalian. Dari kelas Markus ada Derek Jekwin Wijaya.
dari kelas Yohanes ada Kak Teova, dan dari Youth dan Pembina ada Tante Esther Herawati, Tante Lady, dan Kak Linda Septa. Weh, selamat ulang tahun buat kalian semua. Semoga Tuhan semakin menambahkan berkat dan sukacita meskipun harus di rumah. Tetap semangat ya. Oke, dan Om Yose juga mengumumkan untuk pemenang kuis minggu lalu. Jeng, 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 jeng. Ya, siapa ini yang mendapatkan hadiah yang luar biasa. Oke, pemenangnya ada Chelsea. Oke, selamat. Dan yang kedua ada Cia. Dan yang ketiga ada Abigail. Oke, selamat buat kalian semua yang sudah menangkan kuis minggu lalu. Ya, nah untuk minggu ini, silakan bisa disiapkan, didengarkan dulu pertanyaannya yang tadi sudah Om Joni sudah sampaikan, tadi sudah berulang kali diingatkan di Om Joni. Yang mau catat, nah ini bagi yang catat firman Tuhan pasti nanti bisa jawab dan kemungkinan bisa dapat hadiahnya. Oke, dengarkan untuk kuis minggu ini, dengarkan pertanyaannya dari pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Joni tadi. Oke, sebutkan salah satu alasan kenapa kita harus menjaga hati. Ayo, sebutkan salah satu alasan kenapa kita harus menjaga hati. Ya, langsung bisa disiapkan. Salah satu saja alasan, tadi yang catat pasti sudah bisa menjawabnya. Mudah sekali kan? Ya. Oke, bisa langsung nanti dikirim ke nomor WA-nya Tante Lady. Oke. Semua yang sudah mendapatkan berkat firman Tuhan pagi hari ini, yuk kita sama-sama akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Yuk, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu pagi hari ini. Kami boleh menikmati sukacita dan berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan, anugerah Tuhan yang masih boleh kami nikmati Tuhan. Dalam segala kondisi apapun kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah beri. Kami percaya dari hari ke hari kami semakin merasakan anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu. Kami mengawali Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini dengan sukacita yang baru, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.